Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi klaim mulai selidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebut KPK tidak perlu laporan untuk selidiki dugaan korupsi WUSH tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Meski demikian, KPK belum bisa merinci data atau informasi terkait dugaan korupsi ini. Sebab menurut Ketua KPK, Setio Budianto, pihaknya masih mendalami kasus ini. Ya, nanti pastinya akan, saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Tapi ya segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa mungkin? Ya. Biasanya ditelaah dulu. Kalau sekarang maksudnya tahap apa Pak ini Pak? Untuk di penanganan ini sudah masuk tahap apa ini? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Mau minta audit terkait WUSH nggak Pak? Apa? Auditnya Pak? Ada. Ya, baru juga. Sebelumnya mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak KPK segera selidiki dugaan korupsi WUSH. Bahkan pengamat ekonomi Antoni Budiawan menduga ada pemufakatan jahat dalam proyek WUSH tersebut. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Iya, artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkap, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat descenda solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai KPK tak perlu menunggu laporan untuk selidiki dugaan korupsi di proyek WUSH. Mahfud juga menilai kejaksaan dan polisi bisa turun tangan jika KPK tidak ada inisiatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpandangan pemirsa KPK harus memeriksa sejumlah pihak untuk selidiki dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara Mardiansyah Semar, Ketum Rampai Nusantara menilai tudingan korupsi di kereta cepat untuk menjelekkan pemerintahan sebelumnya. Yang ingin Anda tanggapi dari pernyataan Ketua KPK tadi bahwa akan mengusut dugaan korupsi di WUSH? Ya, dugaan korupsi yang mana? Kalau markup sih saya rasa dari saya mengikuti dari 2015 sepertinya hampir tidak ada ya, kecuali konstruksinya. Ya kalau KPK itu KPK yang mencari, jangan menunggu laporan Pak Mahfud lah, Pak Mahfud juga. Jadi kalau mau dicari kemungkinan ada korupsinya, dicari di waktu kontraktor-kontraktornya, mulai dari Wika dan sebagainya itu kan ada. Kemudian di Cinanya juga. Nah, kita berdoa supaya KPK-nya Cina kalau itu bisa juga mencari itu. Tapi jangan suruh orang seperti Pak Mahfud memberikan bukti. Ya KPK cari sendiri kan tugas. Ya. Tapi saya melihat bahwa ada beberapa argumentasi yang dibangun itu cenderung lebih bukan untuk mengungkap dugaan kasusnya, tapi lebih ingin mendiskreditkan orang-orang tertentu atau pemerintahan di masa lalu. Nah, apabila memang ada indikator kuat terkait tindak pidananya, menurut saya nggak ada masalah juga untuk ditindaklanjuti. Tapi jika memang akhirnya wacana itu mendahului fakta-fakta hukum dan lain sebagainya, akhirnya narasinya kan terkesannya. Presiden ke-7 RI Jokowi tidak tolak tanggapan jika proyek kereta Jakarta-Bandung atau WUSH alami kerugian. Menurutnya, utang proyek WUSH senilai 116 triliun ini bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Disebut-sebut sebagai orang yang paling tahu tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH, Jokowi akhirnya buka suara. Jokowi menyebut proyek WUSH dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menolak jika ada yang beranggapan jika WUSH mengalami kerugian. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas
dari masyarakat menjadi lebih baik. Terkait polemik utang yang kian membengkak, Jokowi menyebut utang tersebut bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Merespon tanggapan Jokowi, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut untuk memaksimalkan dampak ekonomi maka perlu pengembangan di sekitar jalur WUS. WUS sebetulnya ada misi regional development juga, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar itu mungkin dikembangkan ke depan. Diresmikan Jokowi akhir 2023, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan anggaran hingga 118,37 triliun rupiah. 2 tahun beroperasi namun belum mendatangkan laba. Kini negara terjerat utang kepada Cina hingga mencapai 116 triliun rupiah. Sejumlah tokoh mendesak agar KPK segera mengusut dugaan penggelembungan dana proyek ambisius itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mangkir dalam sidang mediasi gugatan citizen lawsuit. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo ancam akan geruduk Pengadilan Negeri Solo jika tak berani hadirkan Jokowi. Polemik tentang keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Terbaru, sidang mediasi gugatan citizen lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock. Pada sidang ketiga ini, Jokowi, Rektor dan Wakil Rektor UGM selaku tergugat 1, 2, dan 3 kembali mangkir dari persidangan, yang artinya sidang mediator ini kembali gagal. Pihak mediator telah menyatakan bahwa mediasi deadlock, ya, karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan secara damai, terutama pihak tergugat 1 dan tergugat yang lain. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam jika persidangan tidak pernah berani memeriksa Jokowi, maka masyarakat Indonesia akan mendatangi Pengadilan Negeri Solo. Seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Diketahui Jokowi dan 2 tergugat dari pihak UGM tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.